Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan memarahi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat telepon setelah pernyataan Netanyahu yang meremehkan laporan kelaparan di Gaza. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah paket bantuan yang diterjunkan dilaporkan menghantam dan menewaskan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Nusairat, Gaza Tengah. Hamas memperingatkan Israel akan menghadapi perlawanan sengit jika benar-benar merealisasikan rencana mencaplok kota Gaza. Hamas menyebut langkah itu sebagai kejahatan perang dan bentuk pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Ketegangan di jalur Gaza meningkat setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana menguasai kota Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas menilai langkah yang diinisiasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu merupakan upaya sistematis pengusiran massal, sekaligus pelanggaran berat hukum internasional. Kelompok tersebut menegaskan Israel akan membayar mahal atas operasi militer yang mereka sebut sebagai petualangan berbahaya. Rencana itu diputuskan setelah Kabinet Keamanan Israel memberikan persetujuan kepada Netanyahu untuk merebut kota yang menjadi pusat kekuasaan Hamas di wilayah utara jalur Gaza. Operasi tersebut mencangkup evakuasi besar-besaran warga sipil Palestina dari kota Gaza menuju kamp pengungsian dan wilayah lain sebelum serangan dimulai. Menurut Hamas, kebijakan ini mengabaikan nasib para sandera Israel yang masih ditahan karena perluasan perang justru memperkecil peluang pembebasan mereka. Mengutip laporan jurnalis Barak Ravid dari Axios, sejumlah pejabat senior Israel mengungkap bahwa tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan sisa kekuatan Hamas melalui pengepungan ketat dan serangan darat berskala penuh. Israel berencana menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang dievakuasi dari zona pertempuran. Meski demikian, Hamas menegaskan bahwa kota Gaza memiliki makna simbolis dan strategis bagi perjuangan Palestina. Mereka memperingatkan bahwa upaya penundukan tidak akan berlangsung cepat maupun mudah. Hamas juga mengisyaratkan telah menyiapkan taktik pertahanan, termasuk kemungkinan perang gerilya dan serangan balasan jika pengepungan dilakukan. Sebuah paket bantuan yang diterjunkan dilaporkan menghantam dan menewaskan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Nusairat, Gaza Tengah. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang berupaya mengumpulkan bantuan kemanusiaan. Sebuah palet bantuan yang diterjunkan dilaporkan menghantam dan menewaskan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun pada Sabtu 9 Agustus di Nusairat, Gaza Tengah. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang berupaya mengumpulkan bantuan kemanusiaan.
Menurut keterangan saudara korban, ME berlari menuju palet bantuan yang dijatuhkan dari udara. Namun, salah satu palet tersebut menimpanya. Reuters mengonfirmasi lokasi kejadian sebagai Nusairat berdasarkan metadata pada berkas video asli. Tanggal perekaman video juga telah diverifikasi menggunakan data yang sama. Badan PBB menyatakan bahwa penyaluran bantuan melalui udara tidak mencukupi. Mereka menilai Israel seharusnya mengizinkan lebih banyak bantuan masuk melalui jalur darat dan membuka akses ke wilayah tersebut untuk mencegah kelaparan di antara 2,2 juta penduduk yang sebagian besar mengungsi di tengah reruntuhan bantuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa lebih dari 100.000 orang tewas saat mencoba menerima bantuan di wilayah itu sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat mulai beroperasi pada Mei 2025. Sebagian besar korban dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Israel yang beroperasi di dekat lokasi GHF. India mengumumkan telah menembak jatuh 5 jet tempur Pakistan dan 1 pesawat militer lainnya selama bentrokan pada Mei lalu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara India pada Sabtu 9 Agustus lalu. India mengumumkan telah menembak jatuh 5 jet tempur Pakistan dan 1 pesawat militer lainnya selama bentrokan pada Mei lalu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara India pada Sabtu 9 Agustus dan menjadi pernyataan resmi pertama negara itu beberapa bulan setelah konflik militer terburuk dalam beberapa dekade dengan Pakistan. Menurut keterangan Marsikal AP Singh, sebagian besar pesawat Pakistan ditembak jatuh menggunakan sistem rudal permukaan ke udara S-400 buatan Rusia. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi jatuhnya setidaknya 5 pesawat tempur dan 1 pesawat besar yang diduga merupakan pesawat pengintai dengan jarak tembak mencapai 300 km. Singh menambahkan bahwa peristiwa tersebut menjadi rekor pembunuhan darat ke udara terbesar yang pernah tercatat. Militer Pakistan belum memberikan tanggapan terkait klaim tersebut. Singh tidak merinci jenis pesawat tempur yang ditembak jatuh, namun menyebutkan bahwa serangan udara India juga mengenai 1 pesawat pengintai tambahan, serta beberapa pesawat tempur F-16 yang diparkir di hangar di 2 pangkalan udara di wilayah tenggara Pakistan. Pemerintah Pakistan yang angkatan udaranya sebagian besar mengoperasikan jet buatan Tiongkok dan F-16 asal Amerika Serikat
sebelumnya membantah adanya pesawat mereka yang ditembak jatuh India selama pertempuran 7-10 Mei antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut. Yordania menolak rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin menyerahkan pemerintahan Gaza kepada pasukan Arab setelah Hamas disingkirkan. Aman menegaskan solusi bagi Gaza harus berdasarkan keputusan yang disetujui rakyat Palestina. Pemerintah Yordania menolak rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin menyerahkan jalur Gaza kepada pasukan Arab setelah wilayah itu diambil alih dari Hamas. Pejabat Yordania yang enggan disebutkan namanya menegaskan negara-negara Arab hanya akan mendukung keputusan yang disetujui Palestina. Ia mengatakan keamanan di Gaza harus ditegaskan melalui lembaga Palestina yang sah dan negara-negara Arab tidak setuju dengan kebijakan Netanyahu. Pernyataan ini menjadi respons negara-negara Arab atas komentar Netanyahu yang menyatakan Israel bermaksud menguasai Gaza untuk mengamankan wilayahnya, menyingkirkan Hamas, lalu menyerahkan pemerintahan sipil kepada pihak non-Hamas. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan memerintah Gaza secara langsung, tetapi menginginkan perimeter keamanan dan pemerintahan oleh pasukan Arab. Netanyahu tidak merinci negara Arab mana yang akan terlibat dalam rencana tersebut. Pemerintah Cina menyatakan keprihatinan yang mendalam atas rencana Israel untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza City. Cina mendesak Tel Aviv agar segera menghentikan tindakan yang disebut sebagai berbahaya. Pemerintah Cina menyatakan keprihatinan yang mendalam atas rencana Israel untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Cina mendesak Tel Aviv agar segera menghentikan tindakan yang disebut sebagai berbahaya. Pernyataan tegas ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina kepada AFP pada Jumat 8 Agustus 2025. Di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap agresi militer Israel di jalur Gaza yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Melalui pesan singkatnya, ia mengatakan Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina.
Jubir Kemlu Cina menegaskan bahwa cara yang benar untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza serta mengamankan pembebasan para sandera adalah dengan segera melakukan gencatan senjata. Pernyataan Cina itu muncul usai kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencananya untuk menguasai kota Gaza telah disetujui oleh Kabinet Keamanan negaranya. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk mengalahkan kelompok Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Namun rencana itu memicu kekhawatiran serius di banyak negara, termasuk Cina. Mereka mengingatkan bahwa langkah tersebut justru akan memperburuk penderitaan warga sipil Gaza yang kini sedang dilanda kelaparan akibat blokade dan intensitas konflik yang tinggi. Netanyahu sendiri menghadapi tekanan besar baik dari dalam negeri maupun dunia internasional untuk menghentikan agresi dan mencapai kesepakatan gencatan senjata, terutama demi menyelamatkan rakyat sipil serta membebaskan para sandera yang masih ditahan oleh kelompok militan Palestina. Melalui pernyataan itu, Cina menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menghentikan pertempuran secepat mungkin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan memarahi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat telepon setelah pernyataan Netanyahu yang meremehkan lockdown kelaparan di Gaza. Trump menegaskan kelaparan itu nyata bertolak belakang dengan klaim Netanyahu yang menyebutnya propaganda Hamas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan memarahi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat telepon setelah Netanyahu meremehkan laporan kelaparan di Gaza Jumat 8 Agustus. Netanyahu sebelumnya menyatakan tidak ada kelaparan di Gaza, namun Trump membantah, menyebut kelaparan itu nyata. Dalam panggilan telepon, Netanyahu bersikeras kelaparan hanyalah propaganda Hamas. Trump lalu meninggikan suara, mengklaim ajudannya memiliki bukti sebaliknya. NBC News melaporkan percakapan tersebut berakhir hampir sepenuhnya dengan Trump yang berbicara. Kantor Netanyahu memberikan bantahan terkait hal ini, menyebutnya sebagai berita palsu. Trump disebut tertarik pada isu ini karena dukungan Amerika Serikat terhadap Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, organisasi Israel yang memberi bantuan terbatas sejak Mei. PBB mengkritik GHF sebagai contoh penyalahgunaan bantuan untuk agenda militer dan politik. Menuduhnya berisi unsur intelijen Israel, kontraktor Amerika Serikat, dan entitas non-pemerintah yang meragukan. PBB memperkirakan hampir 1.400 warga Gaza tewas saat mencari makanan.
sementara Israel bersiap melancarkan operasi militer untuk menduduki Gaza. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Jumat menyerukan agar Israel mempertimbangkan kembali keputusan untuk mengambil alih kota Gaza. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Jumat menyerukan agar Israel mempertimbangkan kembali keputusan untuk mengambil alih kota Gaza. Seruan tersebut disampaikan setelah kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui rencana pengambil alihan kota tersebut. Costa menilai bahwa keputusan tersebut dapat berdampak terhadap hubungan antara Uni Eropa dan Israel yang akan dievaluasi oleh Dewan. Ia menegaskan bahwa situasi di Gaza sudah berada dalam kondisi dramatis dan kebijakan baru pemerintah Israel berpotensi memperburuk keadaan. Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan bahwa Jerman akan menangguhkan seluruh ekspor peralatan militer yang berpotensi digunakan di Gaza. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan bagi Jerman yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu internasional terdekat Israel. Berdasarkan data resmi yang dirilis pada Juni antara 7 Oktober 2023 hingga 13 Mei tahun ini, Jerman telah menyetujui ekspor pertahanan senilai 485 juta euro ke Israel. Hamas pada Jumat mengutuk keputusan Israel mengambil alih kota Gaza, menyebutnya sebagai bentuk kejahatan perang baru terhadap kota yang dihuni hampir 1 juta orang tersebut. Kelompok itu menuding bahwa keputusan tersebut menjadi bukti bahwa Netanyahu dan pemerintahannya tidak memperdulikan nasib para sandera Israel di Gaza.
Hamas kemudian menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengambil tindakan menghentikan langkah Israel, serta meminta pertanggungjawaban para pemimpinnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.